Saya menilai 7 tahun, 8 tahun ini pembangunan ekonomi ini gagal. Kalau kita lihat jumlah rakyat miskin kita dengan pendapatan di bawah 1,1 juta rupiah per orang per bulan, itu tahun 2021 itu ada 60,7 juta, 60,7% atau setara dengan 167,8 juta penduduk miskin yang pendapatannya 1,1 juta, di bawah 1,1 juta rupiah per orang. Kompas menerbitkan penelitian di mana 183,7 juta penduduk Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi harian. Nah, jadi di sini di tengah fenomena ini seperti ini dengan kegagalan pembangunan ekonomi dan kemiskinan dari Maret tahun lalu dengan Maret per September tahun 2022 ini, kemiskinan itu bertambah 200.000 orang. Di mana kalau kita lihat kekayaan oligarki, kekayaan pengusaha itu semakin bertambah besar. Jadi kita lihat kebijakan ekonomi ini tidak pro rakyat di tengah kenaikan harga batu bara yang sangat besar, mineral, dan semua harga komoditas di mana penerimaan negara naik 50% penerimaan negara. Tetapi di tengah durian runtuh itu menurut Sri Mulyani, tetapi BBM dinaikkan. Pajak tahun 2022 dinaikkan. Pajak PPN dari 10% menjadi 11%. Pajak PPN ini adalah bersifat regresif, jadi bukan progresif. Jadi akan membuat ketimpangan semakin besar. Nah, di sini kalau kita lihat ekonomi ini sudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemiskinan akan semakin besar. Pembagian ekonomi di Indonesia, jadi distribusi, jadi income distribution di Indonesia, itu yang kalau kita lihat income itu pendapatan dari PDB dibagi dua, yaitu pekerja dan pengusaha. Pekerja itu hanya mendapatkan 40% dari total PDB. Sisanya sekitar 60% adalah pengusaha. Di negara kapitalis yang sangat kapitalis Amerika, pendapatan distribusi kepada pekerja itu 60% lebih, sekitar 62%. Di Belanda 68%. Jadi pengusaha itu hanya sekitar 30 sampai 35% sampai 40%. Jadi ini sudah sangat kebalikan, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memiskinkan para pekerja kita, akan meningkatkan kesenjangan sosial semakin melebar. Nah, ini mengenai situasi ekonominya.